Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktek coaching modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari SMK Negeri 1 Jogonalan. Saya Septi Afifah dari SMK Negeri 1 Jogonalan. Dan saya Nur Hayati dari SMK Negeri 1 Jogonalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Iya, hari ini ceria sekali ya Bu Nur ya. Terima kasih. Betul sekali, dari raut mukanya seger, luar biasa sekali. Hari ini Bu Nur mau melaksanakan coaching ya? Betul sekali, Bu. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Septi nanti. Iya, dari kegiatan Bu Nur dengan Bu Septi ya tentang pelaksanaan coaching, kira-kira apakah rubrik penilaian yang Bu Nur siapkan itu? Ya, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian berdasarkan indikator Tirta, Bu, yaitu di sini nanti saya akan menanyakan tujuan dari obrolan dengan coach nanti apa. Kemudian saya juga akan mengidentifikasi masalah permasalahan Bu Septi nantinya dari mana sumbernya, kemudian menanyakan juga aksi kedepannya yang direncanakan Bu Septi itu seperti apa, dan tentu saja setelah rencana aksi ini terjadi dan dilaksanakan, tentu saja selalu ada timbal balik yang berupa wujud dari rasa tanggung jawab yang akan dilakukan Bu Septi nanti selaku coach saya. Lengkap sekali ya Bu Nur. Bu Nur sudah menyiapkan begitu lengkap sekali. Berarti Bu Nur sudah menggunakan alur Tirta ya Bu Nur? Iya, betul sekali, Bu. Nah, dari alur Tirta yang Bu Nur kembangkan, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan di kegiatan hari ini Bu Nur? Iya, jadi di alur Tirta ini kebetulan ada 3 kompetensi yang mau saya kembangkan, Bu. Itu yang pertama memberdayakan coaching, yang kedua memberdayakan secara aktif, dan yang terakhir pertanyaan berbobot. Seperti itu. Iya. Dari ketiga kompetensi yang Bu Nur mau kembangkan itu, kira-kira yang paling Bu Nur mau gali atau yang mau kembangkan di mana itu Bu Nur? Atau yang mana? Di bagian memberdayakan coaching, Bu. Nanti saya akan memberdayakan Bu Sakti untuk dapat menggali dari permasalahannya sendiri itu seperti apa. Berarti nanti Bu Nur sebagai ini ya pemancingnya ya Bu, terkait dengan ini memberdayakan coach ya, luar biasa sekali ya Bu Nur. Terima kasih sekali ya Bu Nur. Tapi saya juga mohon izin Bu Nur untuk melihat kegiatan yang Bu Nur lakukan bersama Bu Septi. Mohon izin untuk ikut menyaksikan dan mendengarkan Bu Septi. Iya Ibu, Bu Yayu silakan. Mohon izin juga Ibu, saya nanti melakukan kegiatan coaching samping dengan Bu Septi. Silakan Bu Nur, semoga lancar kegiatannya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Septi, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Nur, kabarnya baik tapi sedikit kurang bersemangat Bu. Oh iya, terlihat sekali ya di dalam wajah Ibu ya. Iya Bu. Kira-kira apa Ibu yang perlu diceritakan Ibu kok terlihat gelisah seperti itu? Gini Bu, anak-anak saya kan ngajar nih Bu kebetulan di kelas TKJ. TKJ kan memang banyak laki-lakinya ya Bu ya. Itu setiap kebetulan jam saya tuh ada yang kurang cantik gitu. Misalnya saya ngajar di jam 3.45. Nah, di jam keempat itu kan anak-anak istirahat Bu. Nah itu sering sekali banyak anak-anak yang terlambat Bu, terlambat masuk seperti itu. Oh begitu ya. Dari apa yang Ibu ceritakan, kok bisa Ibu kok menyimpulkan anak terlambat, dan mungkin tadi Ibu bilang siswa itu juga kurang disiplin ya, seperti itu dari apa Bu, selain dari itu Bu? Jadi kan seperti ini, ketika istirahat memang hanya 15 menit kan ya Bu ya. Kemudian anak-anak itu ketika saya datang, ketika sudah istirahat selesai, itu anak-anak itu belum masuk, hampir sebagian besar. Jadi satu kelas kan ada 36.
itu separuhnya itu masih banyak yang belum masuk seperti itu Bu. Jadi kesiapannya mereka juga tidak ada ketika mau belajar, jadi masih pada di kantin seperti itu Bu. Begitu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari proses coaching yang kita lakukan ini, Ibu? Ya, saya berharapnya saya bisa menemukan solusi Bu dari masalah tadi, supaya anak-anak itu lebih disiplin ketika belajar seperti itu. Lalu sejauh ini yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira sejauh apa Bu, usaha apa yang Ibu Septi lakukan di kelas? Sebenarnya saya sudah pernah membuat keyakinan kelas Bu di awal tentang tepat waktu, tentang kedisiplinan seperti itu. Tapi entah kenapa ya, seiring berjalannya waktu tuh ya mungkin anak-anak itu menjadi lupa dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal seperti itu. Berarti secara tidak langsung di sini Bu Septi kan sudah melakukan kesadaran diri di kelas ya dengan siswa ya. Itu adalah salah satu cara yang baik juga, saya juga setuju seperti itu sudah dilakukan. Nah lalu kemudian dari kesepakatan tersebut, lalu kira-kira akan direncanakan kapan Bu? Akan dilakukan kapan? Kan saya ingin melaksanakannya ya setelah anak-anak masuk kembali setelah libur ini. Nah itu akan saya laksanakan, saya akan memperbarui keyakinan kelas lagi. Kemudian mungkin saya juga akan membuat rencana bagaimana supaya anak-anak tidak terlambat. Alasannya terlambat kan masih antri di kantin loh Bu. Seperti itu. Jadi entah bagaimana nanti saya akan diskusi lagi dengan anak-anak supaya mereka tidak terlambat itu bagaimana, apakah bawa bekal ataukah memang pesannya itu sebelum istirahat sudah pesan agar ketika istirahat sudah tinggal makan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, betul sekali Bu, itu memang penting ya Bu ya. Kemudian dari hal tersebut itu komitmen apa yang bisa dibangun Ibu? Iya, pertama komitmen kepada diri saya sendiri ya Bu ya. Saya juga tidak boleh terlambat supaya bisa menjadi contoh anak-anak tidak terlambat. Kemudian yang kedua saya akan kembali mendekatkan diri dengan anak-anak agar anak-anak juga mempunyai rasa bahwa belajar itu penting kayak gitu. Kemudian saya juga akan memperbarui keyakinan kelas. Terus saya juga akan mengajak anak-anak untuk memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut seperti itu agar sama-sama enak, anak-anak bisa tetap tercukupi gizinya dengan makan di kantin, kemudian belajar juga tidak keteteran seperti itu. Jadi semuanya itu didapatkan seperti itu Bu. Dari komitmen yang Ibu Septi jelaskan tadi memang sudah sangat lengkap sekali, tapi tentunya juga tidak lupa dengan dukungan dari pihak luar ya pastinya ya Bu ya. Nah Bu Septi itu membutuhkan dukungan dari siapa saja Bu kira-kira dalam kegiatan yang Bu Septi rencanakan ini? Pertama tentu saja butuh dukungan dari anak-anak karena aktornya di sini kan saya dan anak-anak. Dan kedua mungkin dukungan dari ibu kantin gitu kan, misalnya nanti bisa dipesan jauh-jauh jauh-jauh jam sebelum anak-anak istirahat kan itu juga bisa mengurangi. Mungkin juga bisa berkolaborasi dengan toko di Joksamat, misalnya mereka menyediakan makanan yang sudah dibungkus jadi nanti tinggal diantar kayak gitu, tidak perlu dimasak dulu gitu. Seperti itu Bu. Nah dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kemudian rencana aksi yang akan Ibu terapkan nantinya. Nah, kira-kira kalau bisa Ibu persentase, itu kira-kira tingkat keberhasilannya sejauh apa dan berapa? Saya berharapnya bisa tercapai 80% dulu Bu. Kalau 100% sepertinya belum bisa ya Bu ya. Saya berharap 80% sudah bisa anak-anak itu menaati peraturan seperti itu dan tepat waktu, disiplin seperti itu. Wah, jadi rencananya sudah sangat matang sekali, tinggal eksekusinya ya Bu sebenarnya ya Bu ya. Ya saya harapkan apa yang Ibu rencanakan ini nanti segera terlaksana dan mungkin ini kapan akan dilaksanakan Ibu? Ini kan mulai minggu depan anak-anak sudah masuk kembali. Saya akan membuat pertama akan membuat keyakinan kelas itu lagi. Oh begitu, jadi akan pembaruan keyakinan kelas lagi ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya hanya bisa mendukung dan mendoakan selaku coach di sini, kemudian semoga apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu terapkan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan membuat siswa nyaman di kelas. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama Bu Nur, terima kasih sudah membantu saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Iya, sudah lega Ibu? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk kembali ke Ibu observer. Iya.
Bagaimana Bu Nur untuk kegiatan coaching hari ini? Ya sudah Bu, sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah selesai. Ya, alhamdulillah sekali ya Bu Nur. Nah, setelah Ibu Nur melaksanakan coaching ya Bu ya dengan Bu Septi, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian yang telah dilaksanakan Ibu? Ya, jadi di sini tadi saya sudah sudah menerapkan dan sudah menerapkan indikator sesuai dengan alur cerita ya Bu. Tujuan belajaran sudah, tujuannya ada, kemudian identifikasi masalahnya ada, kemudian rencana aksi yang dilakukan Bu Septi juga sudah Bu Septi kemukakan seperti itu, dan tanggung jawab Bu Septi untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya dari kegiatan Bu Septi juga sudah ada. Luar biasa sekali ya Bu Nur ya, terkait dengan apa yang telah Bu Nur laksanakan dengan Bu Septi hari ini. Nah ini Bu Nur, saya mohon izin ya untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan selama Ibu melakukan coaching dengan Bu Septi. Iya Bu, silakan. Ya, berdasarkan observasi ya yang saya amati ketika Bu Nur melaksanakan coaching hari ini, bahwa proses coaching hari ini sudah sesuai dengan alur kita ya Bu, di mana sudah ada indikator terkait kompetensi atau indikator terkait dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian terkait dengan rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab ya Bu Nur. Nah setelah itu Bu Nur, dari apa yang telah Ibu laksanakan kan sudah sesuai dengan alur kita. Nah kira-kira pertanyaan berbobot yang telah Ibu munculkan atau dari beberapa indikator yang Ibu ambil itu, kira-kira yang menjadi titik beratnya itu di mana Bu Nur? Iya, jadi di sini saya sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik atas kegiatan saya hari ini. Tindak lanjut dari apa yang akan saya lakukan, tentu saja di sini saya akan tetap memantau, memonitor dan melakukan observasi terhadap kegiatan Bu Septi yang sudah dilakukan rencana aksinya nanti. Mungkin beberapa minggu depan nanti saya akan terus menanyakan tindak lanjut berikutnya seperti apa dan keberhasilannya seperti apa. Dan tidak lupa juga saya juga akan tetap sebagai pembelajar, saya akan menambah pemahaman saya tentang algoritma ini. Nanti saya juga bisa belajar melalui berbagai sumber, baik sumber offline maupun online. Jadi nanti bisa membuat saya dan bisa menambah pengetahuan saya tentang kegiatan coaching ini menjadi lebih baik. Luar biasa sekali ya Bu Nur. Nah dari apa yang telah Bu Nur lakukan, yaitu kegiatan coaching dengan Bu Septi, dari coaching tadi, kira-kira yang menjadi titik berat indikator yang dikembangkan oleh Bu Nur tadi tentang apa ya? Memberdayakan coaching Bu. Jadi saya membiarkan Bu Septi untuk menggali permasalahannya sendiri, dan saya hanya memancing supaya Bu Septi juga tergali dan nantinya dapat muncul ide untuk menemukan solusinya tersebut. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nur, dan saya terima kasih hari ini bisa ikut menyaksikan Bu Nur dan Bu Septi melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Nur, dan semoga kedepannya kegiatan ini bisa terus berjalan. Terima kasih Bu Nur, selamat siang. Iya, terima kasih juga Bu sudah melakukan sharing dengan saya hari ini. Terima kasih.